Ya, selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat siang bagi teman-teman saya yang menyaksikan atau bagi-bagi nonton YouTube yang menyaksikan acara saya, Gusti Anom Official. Jadi sudah lama saya tidak upload. Ini saya coba kembali lagi membuat suatu video. Rencananya video ini akan rutin dibuat setiap hari dan malam akan diupload ya. Fokus video ini kita belajar mengenai dasar-dasar hukum. Jadi sasaran program saya ini dalam channel Gusti Anom Official ini belajar dasar-dasar ilmu hukum. Jadi tujuannya adalah bagi teman-teman mahasiswa hukum yang pertama kali belajar hukum, di sini teman-teman bisa menyaksikan step by stepnya mulai dari dasar belajar ilmu hukum. Kenapa saya buat khusus segmen ini? Karena memang gelar doktor saya di bidang hukum, saya tidak memiliki basic hukum. Ya, jadi gelar doktor hukum yang saya raih di Universitas Hasanuddin ini tanpa melalui proses S1 hukum maupun S2 hukum. Jadi saya dengan itu berkeinginan untuk selain belajar dan juga saya bisa membagikan basic-basic ilmu hukum kepada teman-teman S1 hukum yang pertama kali mengambil jurusan hukum begitu. Nah, nanti kita akan belajar step by step, pelan-pelan, setiap hari saya upload. Jadi teman-teman bisa menyaksikan secara pelan-pelan sehingga teman-teman lebih memahami konsep dan definisi maupun teori-teori hukum yang nanti kita akan bahas satu per satu gitu. Jadi pada video kali ini kita akan belajar salah satu basic hukum dengan satu pertanyaan. Apa itu hukum? Ya, what is the law? Apa itu hukum? Seperti biasa saya akan memberikan alat bantu berupa PowerPoint. Jadi selain teman-teman menyaksikan slide-nya, teman-teman juga bisa mendengarkan penjelasan dari saya mengenai apa itu yang dimaksud dalam slide yang saya bagikan itu. Jadi untuk video pertama ini kita akan belajar apa itu hukum ya dari dasar-dasar ilmu hukum. What is the law? Apa itu hukum? Nah, kalau kita bicara apa itu hukum, itu artinya kita akan mempelajari satu definisi atau yang dimaksud dengan apa itu hukum dari para pakar-pakar hukum tentu saja ya. Jadi tentu saja kita akan mengetahui apa itu hukum dari para pakar-pakar hukum yang telah mendefinisikan apa itu hukum gitu. Ya, di sini kita akan mengupas definisi hukum menurut para ahli. Saya menyederhanakan tiga ahli hukum yang menurut saya definisinya ini gampang dipahami, gampang dimengerti oleh mahasiswa hukum tentunya. Jadi menurut ahli yang pertama yaitu Utrecht, kalau dari namanya ini dia ini dari Belanda ya, Utrecht. Utrecht mendefinisikan hukum adalah suatu himpunan peraturan hidup yang sifatnya memaksa. Jadi Utrecht ini mendefinisikan hukum itu berupa himpunan atau suatu kumpulan peraturan-peraturan dalam kehidupan manusia yang memiliki sifat memaksa. Sifat memaksa ini artinya harus dipatuhi, tidak boleh tidak, karena sifatnya memaksa gitu. Jadi aturan-aturan yang sudah dikumpulkan, yang sudah berisikan suatu norma atau aturan yang sifatnya ini memaksa untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat saat itu. Ya, jadi hukum itu adalah himpunan peraturan yang sifatnya memaksa. Ini pendapat dari Utrecht. Yang kedua, saya mengutip dari pendapat Van Apeldoorn.
Hukum adalah peraturan lagi. Ya, hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, kalau tadi Utrecht itu himpunan peraturan yang sifatnya memaksa, Apollon ini kembali mendefinisikan bahwa hukum itu ya, itu suatu peraturan. Hukum adalah peraturan tentang apa? Tentang perilaku manusia di dalam suatu masyarakat. Ada istilah IBI, eh, di mana ada hukum, di situ ada di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi IBI Societas IBI Ius, ya suka tertukar-tukar ya. Jadi hukum itu dibentuk oleh masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, tentu saja tidak akan pernah ada hukum. Oke? Jadi IBI Societas IBI Ius. Jadi mahasiswa suka terbalik-balik ya. Yang jelas di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi hukum itu tercipta karena adanya masyarakat. Masyarakatlah yang membentuk aturan-aturan norma-norma yang mengatur mengenai perilaku atau tingkah laku manusia. Jadi Apoldon itu fokusnya adalah ke peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, satu lagi yang saya kutip menurut Hans Kelsen. Nanti teman-teman akan sering mendapatkan apa membaca tentang Hans Kelsen ini ya, karena tokoh ini tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang sangat banyak referensinya dalam ilmu hukum. Jadi menurut Hans Kelsen ini hukum adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia. Ini mirip mirip dengan definisi Apeldoorn, mirip juga dengan definisi Utrecht. Jadi menurut Hans Kelsen ini hukum adalah norma. Norma itu yang peraturan ya. Jadi norma itu peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, kalau kita tarik satu garis kesimpulan dari tiga ahli ini ya, dari tiga ahli ini ya, saya menyimpulkan bahwa hukum itu adalah peraturan mengenai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang memiliki sifat memaksa. Ya, itu lengkapnya ya. Jadi kalau dari tiga pendapat ini kita lakukan kombinasi sehingga menghasilkan suatu definisi apa itu hukum. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat yang sifatnya memaksa gitu. Ya, jadi ini yang teman-teman pahami, teman-teman mahasiswa hukum yang pertama kali tahu, mau tahu tentang hukum, inilah definisi dari hukum yang bisa saya jelaskan secara singkat begitu. Nah, kita akan lanjut ke basic hukum lagi, ya. Ya, sekarang kita masuk ke fungsi hukum dalam masyarakat. Baik, fungsi hukum dalam masyarakat itu ada tiga. Fungsi hukum, jadi hukum itu harus mengatur, melindungi, dan menyelesaikan sengketa atau konflik. Kita akan bahas satu persatu. Jadi fungsi yang pertama, fungsi mengatur. Karena definisi tadi hukum itu adalah suatu peraturan yang sifatnya memaksa, maka hukum itu berfungsi sebagai alat untuk mengatur yang memberikan pedoman bagi perilaku-perilaku manusia. Artinya, dalam masyarakat, manusia itu harus mematuhi, harus mempedomani hukum-hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tentu saja yang menjadi landasan pertama yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu adalah hukum adat ya. Ketika kita mendatangi suatu tempat, tentu ada adat-adat, ada etika-etika yang harus kita patuhi, yang sudah mengatur bagaimana cara kita berperilaku di suatu tempat, begitu ya. Jadi, dalam suatu tempat, dalam suatu daerah atau suatu area, mungkin memiliki
adat istiadat yang berbeda, memiliki budaya budaya yang berbeda. Jadi adat istiadat, budaya-budaya tersebut itu diatur oleh suatu hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum adat gitu ya. Contohnya ya dalam eh, budaya Bugis misalkan, budaya Jawa itu menjunjung tinggi kesopanan, tidak boleh berkata-kata kasar. Itu yang harus dipatuhi ya, dipatuhi dalam suatu budaya di daerah. Jadi fungsi hukum itu yang pertama tentu saja untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum itu sebagai pedoman bagi manusia di suatu masyarakat agar dapat hidup dalam suatu tata tertib yang sudah diatur di suatu daerah begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, fungsi hukum adalah sebagai fungsi melindungi. Nah, melindungi ini berhubungan dengan terjaminnya hak-hak suatu warga negara. Tidak hanya hak, tapi kewajiban dari suatu warga atau masyarakat. Jadi, contoh hukum hak asasi manusia ya, atau bukan, atau hukum Undang-Undang Dasar 1945 saja dalam pasal-pasalnya kan tercantum hak-hak yang harus dipatuhi oleh negara, bukan, sesuai kewajiban warga negara untuk menjamin hak-hak suatu masyarakat ya, hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat dan segala macamnya. Jadi tidak hanya mengatur tingkah laku kita, tidak hanya membatasi tingkah laku kita, hukum juga melindungi hak-hak kita gitu. Jadi hak kita untuk hidup tenang, hak-hak kita untuk hidup layak, itu semua dijamin oleh negara seharusnya gitu ya. Jadi selain selain mengatur dalam suatu aturan perundang-undangan, kita juga memiliki hak gitu, hak yang tercantum atau yang tertulis dalam suatu aturan gitu. Contoh dalam Undang-Undang Tenaga Kerja ya, Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan ya oleh pemerintah dan DPR yang walaupun sempat diuji oleh MK ini cacat formil ya. Jadi situ tentu saja selain mengatur bagaimana seseorang dalam menjalankan kewajiban di bidang tenaga kerja, di situ juga mencantumkan hak-hak pekerja atau hak-hak buruh yang menjadi bagian dari suatu peraturan itu. Jadi dalam suatu peraturan ada hak dan ada kewajiban yang sama-sama memiliki kekuatan untuk dijalani oleh masyarakat begitu. Oke, ini fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga itu untuk menyelesaikan sengketa atau konflik. Jadi hukum itu suatu sarana ya, suatu sarana atau suatu alat lebih tepatnya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik. Jadi memang dalam dalam hukum atau dalam dalam aturan itu biasanya ada semacam poin atau pasal yang mengatur hukuman ya. Seseorang barang siapa melakukan kejahatan ini maka akan dijatuhi atau diancam pidana atau diancam denda segala macam. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Jadi setiap perbuatan ada konsekuensinya. Setiap permasalahan antara masyarakat ada solusi atau ada hukuman yang yang diatur oleh suatu aturan perundang-undangan gitu. Jadi tidak hanya jadi seseorang yang melakukan tindakan kejahatan atau melakukan pelanggaran itu tidak bebas. Jadi mereka itu punya konsekuensi hukum namanya ketika melakukan kejahatan maupun melakukan pelanggarannya. Jadi tidak asal-asal bebas saja melakukan misalkan menerobos lampu merah, berkendaraan tanpa SIM, tanpa STNK, ya kalau ketahuan aparat, tentu saja akan ada konsekuensi hukum yang harus dipatuhi atau yang harus ditaati.
Jadi fungsi hukum ini selain mengatur dan melindungi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu konflik seperti itu. Ya, nah kemudian kita lanjut lagi. Jadi tadi kita mengetahui definisi dari tiga hal ini, kemudian kita juga mengetahui fungsi-fungsi hukum, dan satu lagi ini, ya ini slide-nya agak-agak pancet nih, gitu ya. Ya, satu lagi contoh hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita udah tahu tadi definisinya, tahu fungsinya, sekarang contoh ya. Tadi saya sudah sebutkan contohnya ada aturan lalu lintas sebagai hukum yang mengatur suatu ketertiban. Jadi di suatu jalanan tentu saja ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita patuhi. Contohnya lampu merah, kemudian tanda marka jalan, dilarang berhenti, misalkan dilarang mendahului di jalan yang sempit misalkan. Jadi itu merupakan suatu aturan lalu lintas atau hukum yang khusus mengatur ketertiban di jalan raya. Tentu saja bagi warga masyarakat atau individu yang melanggar itu ada sanksinya berupa sanksi tilang ya oleh polisi. Nah, sebetulnya teman-teman, esensi dari aturan lalu lintas itu bukan hanya menjamin hak maupun kewajiban warga negara di jalanan. Esensi dari aturan lalu lintas yang dibentuk sebagai hukum yang mengatur ketertiban itu adalah filosofinya sebagai suatu perlindungan keselamatan pengguna jalan. Ya, jadi tujuan utama diaturnya lalu lintas itu tentu saja fungsinya sebagai sarana perlindungan agar kita tidak celaka di jalan. Kalau semua pengendara itu mematuhi aturan lalu lintas, ya, eh, ketika lampu merah dia berhenti, ketika lampu kuning dia hati-hati, tentu saja eh, mungkin jumlah kecelakaan di jalan darat itu akan diminimalisir gitu, tidak terjadi kecelakaan yang sering kita lihat di berita ya. Ya itu kan salah satunya karena salah satu pengendara atau dua pengendara yang terjadi kecelakaan itu tidak mematuhi aturan lalu lintas gitu. Dia tidak melihat apa namanya kecepatan terlalu kencang, tidak melihat lampu merah sehingga ditabrak oleh kendaraan lain gitu. Jadi fungsi aturan lalu lintas ini tentu saja sebagai sarana untuk melindungi kita di jalan gitu. Jadi setiap aturan itu punya esensi, punya filosofi, ya. Jadi nanti kita akan kupas tuntas ke arah sana gitu. Jadi setiap aturan itu punya namanya pertimbangan atau konsideran berupa pertimbangan filosofis juga pertimbangan sosiologis gitu. Ya, dan tapi itu nanti kita akan mengarah ke sana ya. Sekarang ini kita baru belajar dasarnya tadi ya, definisinya apa itu hukum, fungsi hukum, dan contoh hukum. Nantinya ke depan selama 30 hari ini video-videonya akan menjelaskan secara lebih rinci apa itu hukum gitu ya. Ya, jadi itu teman-teman untuk materi pada video kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan sajian saya, silakan teman-teman subscribe dan share video saya supaya saya bisa tetap berkarya membagikan ilmu saya kepada teman-teman YouTube semua gitu ya. Baik, mungkin video ini saya saya tuntaskan di sini. Jadi jangan lupa tetap dukung channel Gusti Anom Official sebagai channel yang mengedukasi, sebagai channel yang tentu saja memberikan ilmu-ilmu dari saya kepada teman-teman semua di sini. Oke, baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Selamat